Memberi kritik itu mudah, tapi memberi kritik yang didengar, dipahami, dan tidak menyakitkan, itu seni. Di budaya kita, banyak orang takut bicara jujur karena khawatir merusak hubungan, atau sebaliknya, bicara seenaknya lalu meninggalkan luka. Padahal, kritik yang tepat bisa menjadi hadiah berharga, asal disampaikan dengan bijak. Pada kali ini, kita akan belajar bagaimana menyampaikan kritik dengan cara yang membangun, tidak menjatuhkan, dan tetap menjaga koneksi antar manusia. Karena niat baik saja tidak cukup, kita perlu cara yang bijak. Awali dengan niat untuk membantu, bukan menghakimi. Kritik yang disampaikan tanpa empati seringkali terdengar seperti serangan. Menurut Neuroscience of Empathy oleh Desetti and Jackson, otak manusia secara otomatis lebih terbuka terhadap informasi baru jika diterima dalam konteks emosi yang aman dan tidak mengancam. Sebelum menyampaikan kritik, tanyakan pada diri sendiri, saya ingin memperbaiki atau ingin meluapkan kekesalan? Dalam budaya penuh rasa sungkan dan hormat, kritik tanpa niat baik bisa dengan mudah disalahartikan sebagai penghinaan atau merusak hubungan sosial. Gunakan bahasa netral, hindari nada menyalahkan. Penelitian dari Gottman Institute menyebutkan bahwa tone of voice dan pilihan kata dalam kritik sangat menentukan apakah penerima akan membuka diri atau memasang tembok. Kritik yang menyerang pribadi menciptakan pertahanan diri, sementara yang berbasis observasi akan lebih diterima. Bahasa sopan tapi tegas lebih diterima dan membantu menghindari konflik terbuka. Dalam budaya jaga muka, kata-kata yang menyudutkan bisa menjadi sumber sakit hati berkepanjangan. Sisipkan empati dan apresiasi dalam kritik. Menurut riset dari Harvard Business Review oleh Zenger and Folkman, umpan balik yang menggabungkan apresiasi dan kritik membangun lebih banyak rasa hormat dan keterbukaan. Ini dikenal sebagai balance feedback atau pendekatan sandwich feedback. Mulailah dengan pujian tulus, sampaikan kritik dengan empati, lalu akhiri dengan harapan positif. Gunakan empati bukan sebagai trik, tetapi sebagai ekspresi niat tulus untuk membangun, bukan menyindir atau memperhalus serangan. Kritik yang datang bersama pujian membuat penerima tidak merasa direndahkan. Pilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan kritik. Studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa penerimaan terhadap feedback sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional saat feedback diberikan. Saat seseorang sedang stres atau berada di depan publik, kritik justru bisa melukai ego dan memicu defensif. Hindari mengkritik di depan umum, apalagi di depan atasan atau rekan kerja lainnya. Pilih momen ketika orang tersebut dalam kondisi tenang. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi rasa hormat dan menjaga muka. Kritik yang diberikan di tempat dan waktu yang salah bisa dianggap mempermalukan, bukan membangun. Ajak diskusi, bukan sekedar mengoreksi. Menurut pendekatan kolaboratif feedback oleh Stone and Hinn, feedback yang mendorong dialog akan menciptakan pemahaman dua arah dan memicu pertumbuhan. Ini menciptakan rasa dihargai dalam proses belajar, bukan sekedar dibenarkan. Dalam budaya yang terkadang masih hierarkis, memberi ruang untuk bawahan atau yang lebih muda membuat relasi lebih hangat, sehat, dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Kritik bukanlah peluru yang kita tembakkan, tapi cermin yang kita berikan agar orang lain bisa melihat apa yang mungkin mereka lewatkan. Dan jika disampaikan dengan empati, niat tulus, dan waktu yang tepat, kritik bisa menjadi titik balik perubahan yang luar biasa. Mari jadi pribadi yang bukan hanya berani bicara, tapi juga mampu menjaga hati. Karena dalam setiap kata, ada kekuatan untuk menyembuhkan dan membangun, atau justru meruntuhkan. Pilihan ada di tangan Anda.
Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga insight hari ini bisa memberi wawasan baru dan membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Serta kami akan sangat menghargai jika Anda mau berbagi pengalaman atau pendapat di kolom komentar. Karena setiap cerita punya makna dan siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Terima kasih.